Dewa Alkimia. Bab 1 Neraka Ganoderma Lucidum. Langit tertutup awan gelap, dan kilatan petir akan muncul dari waktu ke waktu, disertai guntur yang teredam, hujan lebat akan datang. Di kota Crouching Tiger, Chen Xiang melihat ke langit, dan bergumam, saya tidak bisa menunda lebih lama lagi, saya harus menemukan obat mujarab yang baik dengan cepat, kalau tidak saya tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Tubuh yang kuat dan tinggi, tubuh ini sangat kontras dengan wajah tampan dengan kekanak-kanakan, tetapi sepasang matanya yang dalam yang tidak sepadan dengan usianya tampak lebih dewasa dari teman sebayanya. Chen Xiang akan mengumpulkan obat saat ini. Meskipun dia adalah cucu dari kepala keluarga Shen, dia tidak bisa menjadi seniman bela diri yang kuat karena dia tidak memiliki pembuluh darah spiritual. Oleh karena itu, dia telah melatih tubuhnya dengan sangat rajin sejak saat itu. Dia masih kecil, dan sering pergi berolahraga, semua jenis pelatihan rahasia, dan bahkan berkelahi dengan binatang harimau. Meskipun dia masih muda, dia telah mengalami beberapa pengalaman hidup dan mati, dan suasana hati dan kemauannya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Bukankah ini Chen Xiang? Hujan akan turun deras, dan kamu masih harus berolahraga? Seorang pembantu rumah tangga tua berjalan mendekat dan berkata, melihat Chen Xiang bekerja sangat keras, dia tidak bisa menahan kekagumannya, tetapi masih ada lagi penyesalan di matanya. Chen Xiang belajar keras setiap hari selama 6 tahun, tapi ia masih tinggal di tingkat ketiga dari realm mortal martial. Sebagian besar anak-anak keluarga Shen seusianya telah memasuki tingkat keempat dari realm mortal martial, dan yang paling kuat bahkan memasuki tingkat kelima. Semua ini karena dia tidak memiliki nadi spiritual, jadi dia tidak dihargai oleh keluarga, tetapi sekarang dia hanyalah orang yang sangat biasa di keluarga Shen. Meski tidak ada nadi spiritual, Chen Xiang tidak pernah putus asa, dan telah bekerja keras untuk melatih dirinya sendiri. Setidaknya proses kerja keras membuatnya merasa sangat puas. Kuda tua, aku akan mengumpulkan obat. Chen Xiang berlari di belakang pengurus rumah tua itu, dan sambil tersenyum, meraih cambuk di kepalanya yang botak. Tidak ada gunanya, kamu tidak memiliki pembuluh darah spiritual, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu tidak akan membantu. Pengurus rumah tangga tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Chen Xiang telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali, tapi dia masih harus bertahan. Dia tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Xiang jangan pergi saat cuaca seperti ini. Pada saat ini, seorang pria paruh baya datang. Chen Xiang meringkuk bibirnya dan berkata, Ayah, ini saat yang tepat untuk mengumpulkan tumbuhan di hari hujan, setidaknya Anda tidak harus bersaing dengan orang lain. Nama pria paruh baya itu adalah Chen Tianhu, dia adalah ayah Chen Xiang, dan dia terkenal seorang pejuang yang kuat juga merupakan orang yang kemungkinan besar akan menggantikan kepala keluarga Shen berikutnya meskipun putranya tidak memiliki pembuluh darah spiritual. Dia selalu menyemangati Chen Xiang dan bahkan memberinya beberapa pil berharga dari waktu ke waktu. Tapi itu masih tidak berhasil. Ambillah. Chen Tianhu tersenyum tak berdaya, dan melemparkan sebuah kotak kecil ke Chen Xiang. Chen Xiang mengambil kotak itu, tanpa melihat isinya, dia tahu pil di dalamnya, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Pak Tua. Jadi saya tidak perlu mencuri ayam yang dipelihara oleh Pak Tua MA untuk menebusnya, untuk diriku sendiri. Wajah pelayan MA penuh dengan kepahitan, dia tidak menyangka akan menjadi sasaran. Melihat hilangnya punggung Chen Xiang, Chen Tianhu hanya bisa menghela nafas meskipun dia berstatus tinggi di keluarga Shen. Para tetua keluarga Shen sangat ketat tentang sumber daya kultivasi yang langka dan berharga seperti pil, jadi dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memberi Chen Xiang sebagian, tetapi tidak berhasil banyak, karena pilnya terlalu sedikit. Sebagai seorang ayah, siapa yang tidak ingin anaknya menjadi seekor naga? Hanya saja Chen Tianhu tidak punya pilihan,
dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan pil untuk Chen Xiang. Tebing iblis abadi, ini adalah tempat yang sangat terpencil, tetapi saat ini ada seorang pemuda bertelanjang dada yang memanjat tebing. Saat ini, hujan deras, tetapi Chen Xiang memanjat tebing di tempat ini adalah hal yang sangat berbahaya. Anda harus tahu bahwa dasar tebing iblis abadi ini tidak berdasar, dan ada aura kematian sepanjang tahun bulat, ada udara hitam, sehingga banyak orang tidak ingin mendekati tempat ini. Tapi Chen Xiang datang ke sini untuk mengumpulkan tumbuhan, dan dia memanjat tebing, perlahan turun. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan menertawakannya sebagai orang gila yang putus asa. Semua orang tahu bahwa burung jenis ini tidak buang air besar, dan memiliki perasaan mati rasa yang kuat, di mana tidak pernah ada obat mujarab yang baik. Tidak hanya Chen Xiang tidak bodoh, tetapi dia juga sangat pintar. Dia tahu bahwa tebing iblis abadi ini telah ada selama bertahun-tahun, terutama energi mati di bawah, tidak ada yang tahu sudah berapa tahun. Dalam kesadaran orang biasa, tidak ada ramuan di tempat tak bernyawa, tetapi Chen Xiang tidak berpikir demikian. Dia tahu bahwa segala sesuatunya harus bertentangan dengan keinginan. Dia sangat yakin bahwa pasti ada ramuan berharga yang legendaris di tebing ini. Ramuan, neraka Ganoderma lucidum, terdengar menakutkan, tetapi merupakan ramuan yang memiliki efek membunuh daging dan tulang manusia. Biasanya tumbuh di medan perang kuno, kuburan dan tempat mati lainnya. Ini adalah obat ajaib. Hari hujan dapat membuat udara hitam tenggelam, sehingga Chen Xiang dapat melihat tebing yang lebih dalam dengan jelas, jadi dia pergi ke tempat yang lebih dalam, sehingga dia dapat menemukan neraka Ganoderma. Meskipun dia tidak membutuhkan neraka Ganoderma lucidum, setelah dia mendapatkan obat suci ini, dia pasti dapat menukarnya dengan banyak pil berharga, yang dapat membuatnya keluar dari kesulitan dan memiliki kekuatan yang hebat. Tetesan air hujan menerpa tubuh Chen Xiang, membuatnya merasa sangat tidak nyaman, sekaligus membuat bebatuan di tebing semakin licin. Ini membuatnya lebih berhati-hati, turun dari tebing dengan hati-hati, kalau tidak dia akan jatuh secara tidak sengaja. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah tebing iblis abadi. Meskipun ada banyak orang yang turun, tidak ada yang bisa naik. Jatuh berarti mati. 2 jam berlalu, dan hujan lebat masih turun mengandalkan tubuhnya yang kuat yang telah dia latih selama bertahun-tahun. Chen Xiang turun ke tebing sedalam beberapa puluh kaki. Chen Xiang menemukan tempat yang lebih baik untuk tinggal. Pada saat ini, dia dengan hati-hati mengamati tempat di bawah. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang karena kegirangan. Neraka Ganoderma! Teriak Chen Xiang bersemangat, menatap ke bawah dengan penuh semangat. Ada benda seperti panekuk putih menempel di tebing sekitar 10 meter di bawah kakinya. Dia sangat yakin bahwa ini adalah Ganoderma neraka yang legendaris. Tempat ini diselimuti udara mati hitam sepanjang tahun, dan warna neraka Ganoderma lucidum sangat mirip dengan tebing, sehingga sulit ditemukan. Chen Xiang sangat bersemangat, dia menenangkan dirinya, beristirahat sebentar, lalu perlahan turun. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk datang ke sisi Ganoderma neraka. Dia menelan ludahnya dan melihat Ganoderma neraka putih yang sebesar wastafel. Dia masih bisa merasakan kehidupan yang penuh semangat yang memancar dari neraka Ganoderma. Chen Xiang hanya bisa mengambil Ganoderma neraka ini dengan satu tangan. Dia memperkirakan usianya lebih dari 1000 tahun. Jika dilelang, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Chen Xiang berusaha keras untuk mengambil Ganoderma lucidum dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan yang berharga. Dia menyeringai, haha, saatnya aku berbalik. Selama dia menjual neraka Ganoderma lucidum ini, dia akan dapat membeli banyak pil bermutu tinggi, dan kemudian dia akan dapat maju pesat. Hujan berangsur-angsur mereda, dan Chen Xiang adalah orang yang sangat puas.
Jadi dia tidak terus mencari tebing besar, tetapi memilih untuk memanjat, karena kekuatan fisiknya terbatas, dan memanjatnya sangat sulit dan berbahaya. Tepat ketika dia telah mendaki selama lebih dari setengah jam, dia tiba-tiba merasa bahwa tebing itu sedikit bergetar. Chen Xiang terkejut, hatinya yang bersemangat langsung tenggelam, dia memiliki firasat buruk. Dia mendongak, dan melihat banyak batu kecil jatuh dari tebing, jatuh ke jurang maut, dan tebing yang bergetar itu bergetar semakin keras. Sialan, aku akhirnya mendapatkan neraka Ganoderma Lucidum. Tuhan, jangan bercanda denganku. Gempa yang tiba-tiba membuat Chen Xiang mengutuk tanpa sadar. Dia harus menjaga ketenangannya dan membiarkan dirinya berpegangan pada permukaan tebing yang tidak rata. Jika tidak dia akan terguncang dan jatuh. Getaran yang terus meningkat membuat Chen Xiang berangsur-angsur putus asa. Pada saat ini, dia melihat batu yang lebih besar jatuh dari atas, dan dia merasa batu yang dia pegang dengan kedua tangannya juga retak. Ya Tuhan, aku baru saja mendapatkan neraka Ganoderma Lucidum, biarkan aku pergi ke neraka, mainkan aku. Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, udara hitam di bawah naik, dan batu yang disambar Chen Xiang tiba-tiba retak. Ah, tubuh Chen Xiang jatuh ke jurang yang dipenuhi udara hitam, suaranya yang tidak mau bergema di bawah. Saya tidak tahu berapa lama. Chen Xiang membuka matanya, dan dia bisa melihat untuk cahaya. Ini adalah dasar jurang. Hal yang paling sulit dipercaya baginya adalah dia sebenarnya berada di dalam air, dan dia masih bisa bernapas. Chen Xiang melayang ke permukaan air. Tempat dia berada adalah kolam air, tetapi kolam air itu memancarkan cahaya putih dan suci. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah ada dua wanita yang sangat cantik dengan rambut acak-acakan dan sambil duduk bersila tidak jauh dari kolam. Yang paling mengejutkannya adalah dua wanita mirip peri di depannya tidak mengenakan pakaian apapun. Dua tubuh batu giok tanpa cacat itu ditampilkan tanpa pamrih di depannya. Kedua wanita telanjang itu tampaknya diukir dan dipoles dengan hati-hati dari batu giok, tanpa warna apapun. Puncak mereka montok dan kokoh, pinggang mereka sama-sama ramping, dan mereka semua sangat cantik. Ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihat Chen Xiang. Gambaran yang berdampak dan menggugah itu langsung membatu seluruh tubuh Chen Xiang, wajahnya memerah, detak jantung dan napasnya sepertinya berhenti. Kedua wanita itu duduk bersila di tanah, mereka saling memandang, tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikan Chen Xiang. Ini membuat Chen Xiang merasa dihina, dia sebenarnya diabaikan oleh dua wanita cantik itu. Setelah linglung untuk beberapa saat, Chen Xiang melihat bahwa dasar jurang ini penuh dengan bekas luka, dengan banyak retakan dan lubang, kerikil di seluruh tanah, dan ada banyak sutra putih yang hancur di kerikil. Pertempuran telah terjadi, dia menduga bahwa itu adalah keduanya. Itu disebabkan oleh perkelahian dua wanita, dan akibatnya pakaiannya rusak. Meskipun Chen Xiang tidak tahu mengapa kedua wanita cantik ini bertarung di bawah jurang ini, tetapi dia melihat bahwa kedua wanita ini sangat kuat, dan mereka sangat kuat sehingga mereka berada di luar pengetahuannya, dan mereka mampu menampilkan bumi, kekuatan gemetar kekuatan yang akan datang. Benar-benar bencana bagi kecantikan, itu benar-benar membuatku jatuh, untungnya aku tidak jatuh sampai mati. Chen Xiang mengutuk dalam hatinya, tetapi dia sangat ingin tahu tentang dua wanita misterius ini. Chen Xiang menatap lurus kedua tubuh batu giok tanpa celah di depannya, dan berjalan menuju kedua wanita itu pada saat bersamaan. Jurang di sebelah tebing iblis abadi disebut neraka, tetapi Chen Xiang yang tinggal di bawah neraka ini seperti di negeri dongeng. Ada genangan air yang memancarkan cahaya putih suci. Saat wanita cantik itu sedang berpakaian. Baru pada saat itulah kedua wanita itu menyadari bahwa ada sepasang mata berapi-api yang mengamati mereka tidak jauh, yang membuat mereka sangat malu dan marah. Bab 2 Vena Ilahi Yin Yang. Kedua wanita cantik itu tidak bergerak, tetapi wajah cantik mereka penuh dengan niat membunuh,
dan kedua mata indah itu menyipit padanya dengan amarah, dan mereka bahkan tidak bisa menoleh. Dua kakak perempuan, kamu. Apakah kamu tidak kedinginan? Kenapa kamu tidak memakai pakaian? Aku merasa sangat kedinginan. Chen Xiang tidak tahu harus berkata apa, jadi dia bertanya tanpa pandang bulu. Pada saat ini, wanita sedingin es dan mulia dengan wajah beku berteriak dengan dingin, "Jika kamu melangkah maju, aku pasti akan membuatmu menderita sakit yang mengikis tulang, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian." Meskipun suara wanita itu terdengar halus dan jernih, tetapi tidak ada emosi, yang membuat orang merasa ada semacam lalat di salep. Wanita ini memiliki suara yang sama dengannya, entah itu ekspresinya atau temperamennya, dia memiliki perasaan dingin bahwa dia berada ribuan mil jauhnya dari orang lain, dan sepasang matanya yang indah yang bersinar dengan cahaya dingin bahkan mengungkapkan permusuhan yang kuat. "Nak, jika kamu berani mendekat, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Wanita lain berbisik, menyihir, kecantikan tiada tara yang memesona sampai ke tulang. Wanita di depannya sangat menggoda bagi Chen Xiang, seorang pemula yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun menurutnya dia bukan pria terhormat, dia bukan tipe penjahat berbahaya. Dua wanita di depannya tidak bisa bergerak, dia tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Chen Xiang menenangkan diri secara diam-diam, dan berkata dengan sopan, "Gadis-gadis, ini saya tidak sengaja melakukannya. Saya mengumpulkan tumbuhan di tebing di atas, dan kemudian saya dirobohkan. Saya beruntung jika tidak melakukannya mati." Saat berbicara, Chen Xiang mengeluarkan dua jubah besar, dan berjalan menuju wanita glamor itu. Dia bisa melihat bahwa kedua wanita itu tidak bisa bergerak. Agar tidak membuat mereka merasa malu, dia hanya bisa menutupi ketelanjangan mereka terlebih dahulu. Dengan Chen Xiang melihat tubuh gioknya dari jarak sedekat itu, wanita glamor itu hanya bisa menutup matanya dan menahan mata panas Chen Xiang yang membakar tubuh gioknya. Dia sedikit gemetar, memancarkan aura dingin dan pembunuh yang menembus tulang, membuat Chen Xiang menggigil tanpa sadar. Chen Xiang dipenuhi keringat dingin, dan dengan sedikit keengganan, dia mengenakan jubah besar di tubuh wanita yang dingin dan cantik itu, yang membuatnya sedikit mendengus, dan wajahnya menjadi jauh lebih santai, tidak ada niat membunuh seperti sebelumnya. Chen Xiang datang ke sisi wanita penggoda itu lagi, hanya untuk melihat wanita penggoda itu tersenyum padanya dengan 1000 pesona, yang membuat wajah tua Chen Xiang sedikit memerah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menutupinya dengan jubah besar. Langkah Chen Xiang membuat kedua wanita itu diam-diam merasa bersyukur, dan mereka juga merasa sedikit bersalah. Mereka mengancamnya seperti itu sebelumnya, dan bahkan mengejutkannya. Jika bukan karena nasib Chen Xiang, mereka mungkin telah jatuh ke kematian mereka. Kedua wanita itu menghela nafas lega. Chen Xiang tidak melakukan hal kotor pada mereka, tekad mereka membuat mereka kagum, mereka semua tahu bahwa mereka adalah yang paling menarik bagi pria saat ini. "Dua gadis, apakah kamu sudah lama tinggal di sini? Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara bangun?" "Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya, aku masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan," kata Chen Xiang dengan frustrasi. Wanita penggoda itu tersenyum lembut dan berkata, "Adik laki-laki, saya pikir Anda tidak memiliki pembuluh darah spiritual, dan Anda tidak akan bisa melangkah ke ranah pembangkit tenaga seni bela diri dalam kehidupan ini. Tapi, saya bisa memberi Anda pembuluh darah yang untuk mengajari Anda keterampilan sihir yang kuat. Saya akan mengajari Anda alkimia dan obat-obatan sehingga Anda bisa menjadi seniman bela diri yang kuat, tetapi saya memiliki satu syarat." Wanita menggoda mengedipkan mata pada Chen Xiang, dan tatapan menawan itu membuat pikiran Chen Xiang berdebar, dan kata-kata wanita itu juga sedikit mengejutkannya. Tetapi dia agak bingung, dia dapat melihat bahwa kedua wanita ini sangat kuat, tetapi sekarang mereka terluka dan tidak dapat bergerak,
apa yang dapat dia lakukan untuk membantu mereka. Mata wanita glamor itu berbinar, dan dia berkata dengan dingin, "Nak, aku akan memberimu pembuluh darah Yin. Pada saat yang sama, aku akan mengajarimu keterampilan sihir yang aku latih. Keterampilan sihirku sama sekali tidak kalah dengan adik perempuanku." Keterampilan sihir? Kami tidak pernah mengingkari janjimu. Chen Xiang terkejut, pembuluh darah roh tingkat atas adalah jenius, dan di atas pembuluh darah roh bahkan ada pembuluh darah yang lebih dalam, di atas pembuluh darah yang dalam juga ada pembuluh darah surgawi, dan di atas urat surgawi adalah denyut nadi dewa yang legendaris. Jika Anda memiliki nadi ilahi, itu sangat bertentangan dengan langit. Apakah kamu jatuh dari atas dan mematahkan kepalamu? Jangan mengolok-olok saya tidak punya waktu untuk menjadi bodoh dengan Anda di sini. Meskipun Chen Xiang baru saja terkejut, dia masih tidak bisa mempercayainya. Jika kamu mendapatkan ini, tidak akan sulit sama sekali untuk menjadi prajurit yang kuat. Tapi kamu harus membantu kami memulihkan kekuatan kami ketika saatnya tiba. Wanita menggoda itu berkata dengan genit, suaranya membuat Chen Xiang merasakan tulangnya melunak. Gadis dingin itu berkata, "Kami terjebak di sini oleh musuh. Kami terluka parah, tidak dapat bergerak, dan telah kehilangan semua kultivasi kami. Dan akan ada monster kuat yang menghantui di sini. Kami harus segera pergi dari sini, tidak bergerak sekarang. Mereka terluka parah. Meridian, tulang, dantian, dan organ dalam tubuh semuanya rusak parah. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar dihapuskan. Ini disebabkan oleh pertempuran mereka dengan musuh barusan, dan itu juga menyebabkan bumi berguncang pada saat itu." Chen Xiang terguncang. Dan kemunculan bocah baik hati ini, Chen Xiang, tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi mereka untuk berbalik. Anda harus tahu bahwa sering ada monster yang menghantui di sini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan pada akhirnya hanya akan menjadi makanan monster. Kamu harus mempercayai kami sekarang, kalau tidak kamu tidak akan pernah naik dalam hidup ini, kata wanita menggoda itu dengan serius. Sangat sulit bagi Chen Xiang untuk menerima bahwa kedua wanita ini dapat memberikan urat dewa kepada orang lain sesuka hati, dan mereka juga memiliki kekuatan sihir dan kekuatan sihir. Tapi sekarang dia hanya bisa memilih untuk percaya. Chen Xiang menghela nafas pahit, dan berkata, "Nama saya adalah Chen Xiang, dan nama kedua kakak perempuannya? Saya harap Anda tidak mempermainkan saya." Wanita glamor itu berkata dengan dingin, "Bai Yuyo," dan wanita kedua itu sedikit tersenyum dan berkata, "Su Miao." Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar hidup sesuai dengan namamu. Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Su Miao berkata, "Kami akan membuat kontrak darah denganmu, untuk memastikan bahwa tidak satu pun dari kita akan saling mengkhianati, karena kita ingin hidup bersama untuk sementara sudah lama mentransfer pembuluh darah dewa kepada Anda juga masalah yang sangat sederhana, kakak perempuan saya dan saya sama-sama memiliki pembuluh darah dewa ganda, jadi tidak apa-apa untuk memberi kamu satu vena ilahi ganda." Keduanya, sudut mulut Chen Xiang berkedut, yang membuatnya semakin sulit dipercaya. Tapi dia sedikit bersemangat, karena kedua wanita kuat ini akan bersamanya untuk waktu yang lama, yang merupakan hal yang luar biasa bagi pria, dan mereka masih harus bergantung padanya untuk memulihkan kekuatan mereka. Bai Yoyo berkata dengan dingin, "Kami tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Untuk mencegah menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan, diperlukan kontrak darah." Su Miao menjelaskan secara singkat masalah kontrak darah, dan kemudian menjelaskan langkah-langkahnya membuat kontrak darah secara rinci. Kontrak darah sangat sederhana, yaitu terlebih dahulu merendam sehelai kulit binatang dengan darah 3 orang, kemudian menggambar pola kontrak darah di atasnya, menuliskan isi kontrak pada kontrak darah tersebut, dan terakhir ketiganya.
orang meneteskan darah pada kontrak darah. Setelah kontrak darah terbentuk, itu akan membentuk hubungan antara jiwa dan jiwa dapat membuat orang merasakan dengan jelas isi kontrak. Setelah Chen Xiang menyelesaikan kontrak darahnya, dia dikejutkan oleh teknik misterius ini. Saat ini dia sudah percaya bahwa apa yang dikatakan kedua wanita ini benar. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia akan menghabiskan waktu lama dengan dua wanita cantik ini di masa depan, dan ikan asin busuknya ini tidak hanya bisa dibalik, tapi dia juga bisa dibalik. Ke pegunungan Tianshan. Begitu saja, kedua wanita berwajah surgawi itu membuat kesepakatan dengan Chen Xiang. Dua saudara perempuan, apakah Anda tidak dapat bergerak karena meridian kerangka di tubuh Anda telah terluka parah? Tanya Chen Xiang, dia baru saja mengambil neraka Ganoderma lucidum. Ini memiliki efek daging dan tulang, sangat membantu untuk ini jenis cedera. Bai Yoyo mengangguk dan berkata, musuh kita sangat kuat, tetapi karena kontrak darah, perempuan jalang itu tidak dapat membunuh kita dengan tangannya sendiri, jadi dia menghapus kita, dan kemudian membiarkan kita duduk di sini dan menunggu untuk mati. Chen Xiang. Tidak diragukan lagi, mereka menyelamatkan mereka. Jadi mereka juga bersedia memberi Chen Xiang pembuluh darah ilahi yang menurut mereka berlebihan. Chen Xiang terkejut, dua wanita misterius dengan urat dewa ganda ini sangat kuat, dan musuh mereka bahkan lebih kuat, mereka dapat membuat mereka jatuh ke dalam situasi seperti itu. Aku mengambil Ganoderma neraka di tebing, apakah ini akan membantu lukamu? Tanya Chen Xiang, dia akan segera mendapatkan dua urat dewa, jadi dia tidak pelit dengan Ganoderma neraka. Wajah Su Meiyao dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata, tentu saja berguna, ini akan memungkinkan kita untuk bergerak cepat. Chen Xiang menyeringai dengan jujur, mengeluarkan lebih dari setengah neraka Ganoderma, dan membaginya menjadi dua bagian. Dan menyuapkannya ke dua gadis di mulutnya, memberi makan para wanita cantik membuat Chen Xiang sangat menikmati. Meskipun neraka Ganoderma tidak dapat sepenuhnya memulihkan kedua gadis itu dari luka mereka, itu dapat memungkinkan mereka untuk memperbaiki tulang yang patah di tubuh mereka. Tubuh dan membiarkan mereka berjalan-jalan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan sekarang. Dua saudara perempuan, apa latar belakangmu? Musuh masih sangat kuat. Siapa musuhmu? Inilah yang selalu membuat penasaran Chen Xiang. Bai Yoyo menatapnya dengan dingin. Tidak disebutkan dalam kontrak bahwa aku akan memberitahumu hal-hal ini, jadi aku tidak perlu menjawabmu. Su Meiyao meluruskan rambutnya dan berkata dengan lembut, jangan tanya tentang ini. Hal-hal itu melibatkan terlalu banyak, tidak baik bagimu, bocah cilik. Terbunuh hanya untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Sekarang mari kita pindahkan meridian ilahi kepadamu.